Oke, itu tadi tentang jenis-jenis malware yang umum. Lalu berikutnya ada jenis malware yang menyerang email dan browser. Ini masih malware juga ya, jenis-jenis malware juga yang menyerang email dan browser biasanya. Yang pertama ada spam, atau saya nyebutnya spam ya. Spam ini terkadang kita biarin aja, ya itu yang benar ya. Walaupun sekali-kali perlu dicek ini betul spam atau bukan. Nah, terkadang ada email beneran pun masuk ke spam juga ya. Nah, tapi hati-hati, terkadang jika spamnya baru, si sistem khususnya untuk email kantoran ya, kalau kita menggunakan Google udah tahu. Ini ada email yang sama dikirimkan seluruh dunia dalam waktu bersamaan misalnya. Google tahu ini spam berarti. Tapi kalau mail server lokal atau mail server yang di instansi masing-masing, belum tentu dia bisa tahu ini spam atau bukan. Nah, masalahnya adalah si spam ini itu bukan hanya ngirimin iklan, tapi dia ada yang mengirimkan link yang merusak atau tidak benar. Kalau kita klik itu, bisa jadi itu malware. Bisa jadi itu nanti ngambil data dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan spam, hati-hati mengklik di email. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada link di bahasanya hover, diarahin dulu mouse-nya, lihat linknya di bawah. Nanti kita cobain di kelas ya. Berikutnya ada yang disebut dengan spyware. Spyware tadi saya sudah pernah menyebutkan di Trojan tadi ya. Spyware ini adalah software yang mengambil data kita. Caranya bagaimana? Nanti kita bahas di belakang. Berikutnya ada adware. Kalian pernah mengalami ini? Kalau pernah mengalami ini, berarti ketahuan umurnya ini. Ini tampilan Internet Explorer zaman dulu. Nah, ini muncul banyak iklan-iklan yang annoying. Nah, ini disebut dengan adware. Iklan yang annoying ya. Lalu ada satu lagi, itu scareware. Nah, ini adware dan scareware ini teman baik gitu. Kalau scareware seperti ini. Jadi dia menakut-nakuti. Kalau adware tadi, ad iklan ya. Kalau ini menakut-nakuti. Scareware. Ini zaman dulu tapi seperti ini bentuknya. Kalau sekarang bentuknya mungkin seperti ini. Contohnya yang ini. Dia ngasih tahu bahwa HP Anda out of memory. Fix it, pencet OK. Lalu ada lagi ini. .mobi. Dia ngasih tahu ini ada virus. Ini scareware ya. Masih di bagian scareware. Klik OK. Nah, kita klik OK, nggak tahu deh masuk kemana tuh. Nah, kalau ini adware yang muncul-muncul ini. Ada juga di Android sering muncul notifikasi. Iklan-iklan. Iklan, media, dan seterusnya. Nah, itu adware. Berikutnya ada mancing. Atau bahasa Inggrisnya phishing. Nah, phishing ini, saya nyebutnya nggak tahu nih, yang betul seperti apa ya. Phishing atau phishing, saya nggak tahu. Phishing ini maksudnya memancing. Memancing orang agar terjebak. Atau disebut jebakan Batman ya. Saya nggak tahu kenapa kok disebut jebakan Batman. Apa salahnya Batman? Phishing ini ada macam-macam. Yang pertama ada yang disebut dengan spear phishing. Nah, ini dia pakai spear, pakai tombak. Spear phishing ini maksudnya kita memancing yang terarah, tujuannya ada tujuannya satu tujuannya. Kan kalau pakai tombak sebenarnya pakai tembakan ya. Kalau yang sebenarnya ya di dalam laut itu kita pakai tembakan, cari ikannya satu, tembak cut gitu. Jadi spear phishing ini memancing atau menjebak orang tertentu. Jadi berbeda dengan spam. Kalau spam kan itu dikirimkan ke banyak orang. Kalau spear phishing itu sudah fokus satu orang. Misalnya kita dapat email menyebutkan nama kita. Misalnya namanya Alex. Hai Alex, akun kamu bermasalah nih. Silahkan perbarui password di sini dan seterusnya gitu. Nah, itu spear phishing. Sudah lebih mengarah ke fokus satu orang. Lalu yang berikutnya ada yang disebut dengan whaling. Whale itu paus ya. Nah, kalau ini salah nih gambar ini. Ini lumba-lumba kayaknya, bukan paus ini. Lumba-lumba gendut ini kayaknya. Kalau whaling
itu sasarannya adalah orang yang besar. Jadi whale, besar ya. Whale tuh ya orang besar lah. Orang besar tuh maksudnya bukan badannya besar ya. Petinggi maksudnya gitu. Orang yang kelihatan, mencolok. Misalnya Nadiem Makarim. Orang tahu Nadiem Makarim, misalnya emailnya apa, rumahnya di mana, anak buahnya siapa, kerjanya di mana, orang tahu gitu kan. Sudah jelas itu orang terkenal. Itu whaling ya. Menyasar orang yang terkenal. Nah, nanti di kelas kita bahas ya tentang spear phishing, whaling, dan lain-lain. Yang terakhir ada, bukan terakhir sih ya, salah satunya adalah farming. Tapi pakai P lagi nih. Farming, kalau nggak salah tulisannya. Kalau phishing itu kan memancing menggunakan umpan. Ada targetnya siapa, gitu. Kalau kita mancing ikan ini, umpannya ini. Dan seterusnya ya. Kalau farming, ini kita berternak. Jadi, si attackernya ini menernak suatu website misalnya. Dia membuat, berarti menternak ini membuat ya. Membuat suatu website yang seolah-olah mirip seperti website tertentu. Misalnya, dulu pernah terjadi, cuman dulu banget ini ya. Klik BCA. Namanya cuma beda C dengan K. Kliknya pakai C kalau nggak salah. Klik BCA. Bentuknya mirip persis. Nah, ini mengelabui orang. Kalau tadi kan phishing, kita dipancing ya, dikasih umpan katanya. Nah, kalau farming ini, dia tidak menarget orang tertentu, pokoknya siapa aja yang masuk ke situ kena gitu. Dia sudah bikin peternakannya, sudah jadi. Begitu ada yang masuk, kena deh. Kira-kira gambaran itu ya, tentang farming. Nanti ada lagi phishing, pakai V, voice, dan seterusnya. Smishing, dan lain-lain. Nanti kita bahas di kelas aja, atau dibaca aja deh itu mah. Kalian tahu ya. Oke, itu tadi tentang jenis-jenis malware. Kita balik lagi. Pertama ada virus yang bisa menduplikasi diri, menyebarkan ke yang lain. Lalu ada worm yang seperti virus tapi dia bisa menduplikasi diri sendiri. Sedangkan virus harus ada intervensi manusia atau sistem yang mengeksekusi. Lalu ada Trojan horse yang dia masuk seolah-olah sesuatu yang legitimate, seolah-olah sesuatu yang menarik, tapi di dalamnya ada sesuatu yang merusak. Ada backdoor, yaitu pintu belakang di mana attacker bisa mengakses masuk ke sistem kita. Ada logic bomb, malware yang punya timer kapan aktifnya. Ada ransomware. Lalu berikutnya yang berkaitan dengan email dan browser, ada spam, spyware, adware, scareware, dan phishing. Oke, berikutnya kita bahas tentang deception.